Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat jumpa lagi sama aku. Hari ini hari Jumat tanggal 4 Maret 2022. Sekarang pukul 8:09 pagi. Harinya agak cerah, lumayan. Bentar lagi aku mau nyuci baju. Sebelum nyuci baju aku mau bacain kayak psikologi, konsultasi kayak gitu sama seorang psikiater namanya Dr. Randa Reni Hasan. Aku mau bacain dulu ya untuk kalian. Mungkin ada di antara kalian yang punya masalah yang sama seperti yang aku bacakan ini, dan semoga ini menjadi salah satu solusi juga untuk anda sekalian. Oke. Dengan judul cemas berlebih pasca suami di PHK. Cemas berlebih sesudah suami di PHK. Ibu Reni yang terhormat, saya adalah seorang ibu 2 putra yang saat ini tengah bingung dengan diri sendiri. Saya dilahirkan di tengah keluarga yang mendidik saya dengan kemandirian. Sejak lulus SD, saya sudah dikirim untuk bersekolah di luar kota. Saya pun tumbuh menjadi pribadi yang tangguh karena terbiasa hidup jauh dari orang tua. Lalu saya menikah di usia 23 tahun dengan pria yang dikenalkan orang tua, tanpa proses berpacaran dan belum lulus kuliah. Tapi alhamdulillah ya Bu, kehidupan perkawinan kami tentram dan damai. Selulus kuliah, saya pindah ke kota tempat suami bekerja dan menjadi guru honorer di SMA negeri dekat tempat tinggal kami. Perjalanan karir saya bisa dikatakan mulus, dari guru honorer lalu menjadi guru kontrak, dan akhirnya menjadi PNS melalui tes tanpa suap menyuap. Saya termasuk orang yang idealis ya Bu. Saya lalu ditempatkan di SMA negeri di pelosok yang jauh dari tempat tinggal dan harus melewati hutan, dan saya masih berpikir idealis. Setelah sempat keguguran, saya hamil lagi dan karir pun terus melaju hingga diangkat menjadi wakil kepala sekolah. Padahal saya yang termuda di antara PNS yang lainnya. Bersamaan dengan itu justru karir suami mulai goyah dan dia di PHK. Bersamaan dengan itu justru karir suami mulai goyah dan dia di PHK usai saya melahirkan. Inilah awal dari segalanya, Bu. Saat itu saya baru menyadari ternyata saya tak setangguh yang orang kira. Saya merasa beban hidup begitu berat karena harus menjadi tulang punggung keluarga. Saya stres hingga paranoid, merasa punya banyak perasaan curiga dan takut berlebihan. Menjelang cuti melahirkan habis, saya tiba-tiba sering ketakutan, takut kecelakaan, bepergian, dan menghadapi hari esok. Pernah saking takutnya naik kendaraan, saya hanya menangis, kaki lemas, dingin, dan jantung berdebar. Bahkan saya sempat tak bisa merasa lapar, haus, marah, atau bahagia. Semua itu berlangsung hingga beberapa bulan lamanya. Akibatnya berat badan saya turun drastis. Pokoknya saya tersiksa sekali, Bu. Saat itu suami sudah mulai bekerja lagi di luar kota. Saya jadi seperti kehilangan pegangan, tapi alhamdulillah teman-teman saya banyak mendukung. Sementara keluarga saya tak tahu apa yang saya alami ini. Perlahan saya lawan rasa takut dengan banyak sharing kepada sahabat dan mendekat kepada Tuhan. Saat ini terkadang saya masih merasakan ketakutan itu, tapi tak sehebat dulu.
Saya juga sempat ke psikiater, meski akhirnya kecewa, sebab saya malah diberi obat penenang dosis tinggi, padahal bukan itu yang saya mau. Sekarang saya sangat ingin minta mutasi ke sekolah yang dulu sewaktu saya masih dijadikan guru honorer. 2 kali saya mengajukan permohonan mutasi ke kepala sekolah dan berkali-kali mengeluhkan kondisi saya. Tak juga ada tanggapan. Saya merasa tak sanggup lagi bertahan di tempat kerja sekarang dan selalu mencari alasan agar bisa bolos mengajar. Apalagi sejak suami bekerja di luar kota, semua harus saya urus sendiri. Ditambah lagi, anak-anak sering sakit. Sempat terpikir untuk berhenti jadi PNS bila permohonan pindah saya tetap ditolak. Kenapa ya Bu, saya bisa sangat berubah seperti ini? Apakah ada kaitannya dengan baby blues yang mungkin saya alami atau karena merasa semua yang saya impikan sudah teraih sehingga saya jenuh? Dwi di somewhere. Oke, apa yang akan Ibu Reni jawab? Oke. Bu Dwi sayang, jika dicermati kondisi aktual dari pekerjaan maupun tata laksana kehidupan Anda secara keseluruhan, sebenarnya tak banyak perubahan, bukan? Yang berubah adalah peran yang sempat harus Anda jalani akibat suami di PHK. Saat itu adalah satu-satunya pencari nafkah untuk keluarga dan dengan dalih yang Anda yakini, Anda bekerja bukan sebagai penanggung jawab keluarga, sehingga bekerja bisa saja Anda hayati sebagai sarana aktualisasi diri, membantu ekonomi keluarga, bahkan sebagai pengisi waktu. Tantangan demi tantangan bisa Anda lalui. Karena sekali lagi, tak ada perasaan jika Anda tak bekerja dengan baik lalu akan kehilangan pekerjaan dan ada banyak manusia yang menderita karenanya. Maka sering kita dengar, bila bekerja atau belajar dilakukan tanpa tekanan atau perasaan tertekan, manusia justru akan mampu merealisasikan potensi yang dimiliki dengan mudah. Jadi lain benar rasanya saat tiba-tiba suami di PHK dan Anda mendapati jika Anda tak bekerja, siapa yang akan menafkahi keluarga? Anda tiba-tiba merasa kondisi ideal yang sebelumnya terasa melenakan kini sirna dan situasi tak bisa dikendalikan seperti sebelumnya. Stres selalu muncul dan timbul dalam gejala-gejala seperti yang Anda ceritakan. Curiga, takut, panas dingin, dan merasa lemas. Itu semua adalah manifestasi dari stres tadi. Dalam bahasa psikologi, kita katakan ada perubahan pada penghayatan peran. Akibat suami sebagai kepala keluarga kehilangan perannya yang paling berarti, yaitu sebagai pencari nafkah utama keluarga. Uang. Ya, uang yang diperoleh melalui pekerjaan adalah sumber rasa aman yang cukup bermakna dalam kehidupan. Memang sih uang bukan jaminan kebahagiaan, tapi dengan uang banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahagia. Sebaliknya, saat penghasilan utama tiba-tiba menghilang, rasa takut dan cemas pasti akan muncul karena rasa aman berganti dengan ketidakpastian. Dan di tangan Andalah kepastian itu bisa terwujud. Sebenarnya semua ini adalah perasaan dan penghayatan saja, Bu. Karena alam kondisi objektifnya bisa Anda atasi kan, artinya mengambil peran sebagai pencari nafkah utama sampai suami kembali bekerja. Kenapa Anda masih bisa punya kecemasan tinggi? Rupanya pengalaman itu Anda kemas dalam perspektif yang pesimis. Aduh,
Jika nanti suami di PHK lagi, kuat tidak ya menjalankan peran seperti saat itu? Sekarang anakku 2 dan badan sering lunglai. Padahal pengalaman tadi sebenarnya bisa juga Anda kemas dengan mengedepankan sisi positifnya, sehingga optimisme yang muncul seperti, aku sudah buktikan bisa mengatasi PHK suami. Artinya aku harus selalu mencoba bekerja dengan baik. Jika ini terjadi lagi, aku tinggal melangkah ke depan, menggantikan fungsi suami sampai ia bekerja kembali. Oke, self-talk atau bicara kepada diri sendiri dengan kemasan optimis sudah terbukti bisa meningkatkan motivasi maupun daya juang untuk menjalani hidup dengan bergairah. Bahasa kerennya yakni passion. Mengapa? Tak lain karena saat kita bicara ada bagian di otak kecil kita yang merekam ini lalu menyalurkannya ke seantero tubuh sebagai suatu keyakinan. Kita akan mampu dan survive berjuang. Dari situ menyebarkan ketahanan diri bahwa kita punya kemampuan. Sebaliknya, bila pesan-pesan yang kita rangkai bernada negatif dan sudah dibayangi kegagalan, sinyal yang akan dikirimkan yakni, nyerah saja deh, wong pasti nggak bakalan mampu. Nah, ini melemahkan motivasi, menurunkan rasa percaya diri, dan akhirnya kita percaya kita tak akan mampu. Dari cara Anda menulis surat untuk saya, tampaknya Anda bukan orang yang terhambat mengekspresikan diri secara verbal kepada orang lain. Anda pun pandai merangkai kata-kata dan mudah dipahami. Ini kekuatan yang akan sangat membantu untuk meyakinkan diri. Berceritalah kepada suami dan orang terdekat tentang kecemasan Anda, serta langkah yang akan Anda tempuh untuk mengatasi rasa takut dan kecemasan tadi. Minta bantuan dan pendapat mereka tentang kemampuan Anda menangani masalah selama ini. Jika mereka mengakui kompetensi Anda, bukankah hal ini bisa memperkuat rasa percaya diri? Saat ini Anda dan suami sedang dalam keadaan bekerja, jadi usahakan sebisa mungkin untuk menabung, sehingga Anda punya cadangan keuangan minimal untuk hidup 6-7 bulan ke depan bila sewaktu-waktu suami ter-PHK kembali. Ajak suami untuk saling mendukung pekerjaan pasangan sehingga motivasi bekerja optimal bisa dimiliki Anda berdua. Perasaan kebersamaan perlu terus dipupuk apalagi suami bertugas di luar kota. Jika terbiasa berpikir dan menyelesaikan permasalahan berdua, Anda akan semakin terlatih untuk saling terbuka dan didukung perasaan saling menghormati, memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kesulitan apapun akan bisa ditanggulangi dengan bersinergi bersama suami. Pasrah menerima apapun hasil dari upaya kita adalah penyumbang terbesar bagi terbentuknya pikiran dan perasaan yang ikhlas. Yang penting sudah berusaha dan hasilnya milik Tuhan semata. Sebab yang akan terjadi adalah kehendak Tuhan dan bukan melulu tindakan kita. Jika Ibu Dwi merasa jemu menjalani hari demi hari di rumah, ambil cuti saja. Ada banyak hal yang bisa dilakukan seorang ibu. Misalnya bongkar pakaian di lemari atau seharian penuh bermain dengan anak-anak misalnya. Lakukan hal yang bisa menyenangkan diri Anda. Ini akan menyegarkan pikiran dan cara memandang masalah pasti juga akan lebih cerah. Jadi tak usah berhenti bekerja ya Bu. Nanti malah makin senewen dan anak-anak menjadi korban utamanya, dimarahin, dibaweli, hingga tak ada yang benar pada diri mereka. Mudah-mudahan Anda bisa lebih tegar ya Bu menjalani hidup yang penuh makna ini. Salam hangat.
Oke. Mat bagi semuanya. Mat beraktivitas. God bless you. Ketemu lagi di video-video yang selanjutnya dengan beragam aktivitas. Mungkin aku baca buku, baca tips, baca cerpen kayak gitu, atau konsultasi kayak ini. Ketemu lagi ya. Bye bye. Love you all.